Ini mungkin ini yang mau saya tanyakan tentang kita sering mediumisasi, Gus. Tentang yang ekstrim-ekstrim ini, Gus. Seputaran apa rupanya? Kan kita kadang sering manggil masalah apa? Jin pesugihan, tentang jin-jin tah gendarwo atau jin yang sangar-sangar lah itu, Gus. Ketika Gus menurunkan kami, suruh menghadapi jin yang lagi marah gitu, Gus. Terkadang kami banyak mengalami kendala ini, Gus. Seperti terkena pukulan dari jin itu. Kemudian ketika kita menyerang, serangan kami ini sangat mudah ditahan sama jin seperti itu. Ya, sama makhluk gaib yang menguasai mediator lah gitu ya. Tapi setelah Gus Iman turun, kenapa Gus Iman begitu mudah untuk menahan serangan dari makhluk gaib itu? Ya, pada intinya memang semua itu tidak terlepas adanya teori apa? Teori pengetahuan atau keilmuan. Ya, mungkin kalian saat berapa kali saya turunkan guna untuk sedikit meladeni atau melayani hal itu, ya teruslah belajar. Terus belajar. Ya, semoga ke depan makin bisa meningkat kemampuannya atas ridho Allah tentu. Perkara tadi jin-jin pesugihan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu memang watak dasar daripada makhluk gaib. Biasanya kan bentrok yang terjadi itu di saat kita mediumisasi itu kan makhluk gaib ini kan masuk ke raga mediator. Iya terus. Apalagi yang ingin ketahui lebih lanjut? Karena ketika dia memukul kami itu, Gus, itu dampaknya, efeknya itu terasa gitu, Gus, sama kami. Ya memang seperti itulah. Pada intinya walaupun nampaknya seperti main-main, tapi itu ada hal yang memang di luar jangkauan logika proses kejadiannya. Ini namanya gaib begitulah. Ya. Memang dari beberapa video terkait pesugihan, seperti itulah yang terjadi. Jadi teorinya itu bagaimana? Teorinya ya terus belajar. Ya nanti ditingkatkan keilmuannya. Seperti itu, Gus. Teorinya itu terus belajar. Penasaran betul. Penasaran sih, karena sering terkena pukulan itu nggak enak loh, Gus, rasanya. Dan terkadang kita juga malam ini kena pukulan, kita pikir itu nggak ngefek, ternyata kita setelah bangun tidur kita drop. Gitu, Gus. Teori yang mudah, simple, kita harus paham. Ya, sedikit kita bagi dulu lah ya. Nanti di pertemuan resmi kita uraikan secara mendalam. Kunci pertama, makhluk gaib yang menguasai mediator. Ya. Makhluk gaib yang menguasai raga mediator itu terkadang untuk kelas-kelas yang agak lumayan tinggi mampu mengendalikan emosional kita. Ya, jadi kunci pertama, jangan mudah kita terbawa emosi. Itu pertama. Teorinya begitu. Kita slow aja. Kalau tenaga itu ya perlu untuk kalangan pemula. Gitu loh. Karena kadang-kadang kan cara penguasaan tenaga olah dalam gitu. Itu perlu juga untuk dipelajari. Kuncinya kita jangan gampang di setel emosional kita oleh si mediator. Kuncinya seperti itu. Mungkin karena saya sering terkena pukulan, mungkin saya merasa marah itu, Gus, ya, ketika menghadapi jin itu. Itu berdampak gitu. Ya, begitu. Kadang agak bercampur terbawa nafsu kan begitu. Iya. Masa iya nggak bisa kan begitu? Nafsunya seperti itu loh, Gus. Masa iya nggak kalahin. Gitu, Gus, yang terjadi. Ya nggak apa-apa, walaupun seperti itu. Anggap saja tahap belajar. Ya memang masih belajar sih. Iya, ya. Tapi dia lanjut pelan-pelan. Jadi intinya memang ya perlu terus untuk ditingkatkan pemahaman beserta pengetahuan dalam hal seperti itu. Sebetulnya mudah lah intinya. Kuncinya kita jangan gampang dikendalikan atau diorat-arit ketenangan kita. Kuncinya itu. Mudah untuk mengalahkan bangsa mereka.
Karena kan awal-awal tarung itu kan kita nggak memahami sih Gus. Ya namanya kita lagi perang baik sama orang biasa atau sama makhluk halus lah atau jin, itu kan sepertinya terbawa ini Gus, Nafsu emosi. jadinya ya. Iya. Terbawa ingin apa? Ingin menumbangkan lawan. Itu manusiawi. Itu yang harus coba untuk dikendalikan dan coba untuk dikuasai, jangan kebablasan. Gitu. Memang ya semua itu ada ilmu pengetahuannya lah, ada ilmu. Walaupun mungkin bagi kalangan yang tidak memahami terkait seputaran itu, pikirnya mungkin ya main-main kita ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya pada intinya pesan saya buat semuanya, mungkin penonton-penonton kita juga lah, ada kata ada yang menonton, anggap saja hiburan ya. Walaupun kita pun sebetulnya yang memang apa adanya dan serius. Ya, supaya yang nonton pun slow, santai, kita pun slow dan santai. Anggap aja hiburan dan semoga terhibur. Tapi kita ya sebut apa adanya dan sungguh-sungguh. Dalam rangka memang betul kenyataannya begitu. Kan nggak pernah kita Bang Akmal. Mediumisasi itu nggak berani ditonton oleh di luar kru. Kan nggak pernah kita. Kita bebas. Bahkan sering ada orang datang dan berapa kali subscriber itu datang, walaupun tidak di setiap video saat datang subscriber itu mau ada di depan kamera. Kita dulu berapa kali kita awal-awal Kelana Masa muncul, itu kan kita turun ke lapangan. Video-video lama itu kan banyak kali yang nonton gitu loh. Ya, bahkan banyak lah. Kita turun ke lokasi, kemudian lurahnya juga hadir. Iya, pihak-pihak daripada mungkin ya setempat itu menghadiri begitu. Di video-video awal Kelana Masa dulu kita seperti itu. Karena memang ya sekarang ini banyak kendala sehingga kita pun kadang jarang keluar. Nanti kedepannya pun ya kita akan mencoba untuk lebih lapangkan waktu untuk keluar lah. Bolang lah bahasanya ataupun penelusuran di lapangan lagi seperti dulu. Pelan-pelan lah. Jadi kembali ke awal intinya seperti itu tadi Gus. Iya. Pengendalian emosi kita. Pengendalian emosi, pengendalian diri kita harus berusaha tenang. Tapi itu mudah diucapkan, kadang sulit untuk diterapkan. Khususnya kalangan pemula. Nah inilah yang terjadi. Terkadang gini Gus. Iya. Ketika menghadapi dia sudah mau mengancam kita, kita lupa dengan amalan karena satu grogi. Seperti itu Gus. Iya. Sehingga apa yang kita pukulkan ke dia kurang berdampak. Iya. Itu salah satu mengurangi energi kita. Ya termasuk mengurangi. Intinya pokoknya kuasai ketenangan, tapi tetap kita harus yakin atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan itu sangat mudah lah untuk mengalahkan makhluk gaib yang kadang menguasai raga mediator. Tapi pada intinya gak usah takut. Pengalaman saat seperti itu anggap saja menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan. Bahwasanya sebetulnya makhluk gaib, bangsa setan, kan setan biasanya kan, yang sifat-sifatnya jahat gitu loh. Bangsa jin di kategori setan itu sebetulnya tidak perlu untuk kita takuti berlebihan. Jangan kita takut berlebihan sehingga seolah-olah kayaknya kita memang senantiasa harus kalah dan pasti dikalahkan. Nggak begitu. Mereka sebetulnya mudah untuk dikalahkan. Kuncinya seperti tadi yang saya sampaikan. Kita harus tenang, yakin atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang menjadi kendala gini Gus, ketika kita menghadapi, kita udah coba nih mau berdoa sepede mungkin nih Gus ya. Begitu menyerang di sini udah lain nih Gus. Aduh pendol ini kena nggak? Ini kena nggak? Seperti itu Gus. Iya. Jadinya sehingga begitu dia melancarkan kita tahan, ternyata pertahanan kita jebol Gus. Iya. Ya, terus tingkatkan pembelajaran supaya makin mahir. Walaupun di luaran sana mungkin ya berbeda dalam menanggapi kita. Ya kita biasa-biasa saja lah seperti itu. Memang namanya sebuah kejadian itu kan kadang beda, yang melihat beda cara menilai. Hanya sudut pandang saja sebetulnya. Tapi fakta nyatanya memang kita itu tidak pernah membuat konten sembunyi-sembunyi. Membuat video sembunyi-sembunyi. Tapi ya walaupun seperti itu saya hanya menyarankan
dan menghimbau anggap saja hiburan. Seperti itu. Karena kan tujuan kita yang utama sebetulnya kan mencoba untuk ya menambah wawasan, menambah pengetahuan, bagaimana kita tawarkan Islam kepada mereka, kita tawarkan kebaikan kepada mereka, tapi ternyata terkadang kan terjadinya bentrok kan karena adanya penolakan. Adanya penolakan sehingga lebih daripada itu, maka kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita, jangan mudah ditekan atau diorat-arit ketenangan kita oleh mereka saat berhadapan mau bentrok. Seperti itu. Mudah kan? Ya, iya. Iman yang mudah kalau kami belum. Ya kita doakan. Iya. Gimana Bang Anto? Selain kita tadi menjaga hawa nafsu kita, ada nggak kiat-kiat ataupun titik-titik tertentu, titik kelemahan di bangsa jin itu? Kalau titik kelemahan sebetulnya nggak ada. Karena semua sebetulnya makhluk bangsa jin itu semua titik itu lemah. Jadi titik khusus itu nggak ada. Ya. Jadi gitu Bang Anto. Nggak ada titik kelemahan khusus tertentu itu nggak ada. Semua titik itu sebetulnya lemah bagi yang sudah mampu menggunakan apa yang sudah difahami. Apalagi Bang Anto? Memaksimalkan emosi kita lah gitu ya. Bukan dimaksimalkan emosi kita, kendalikan emosional kita harus tetap tenang dan tetap tawakal, yakin atas pertolongan Allah. Kuncinya itu. Kalau dimaksimalkan emosinya makin jadi kita. Seperti saya dulu. Campak-campak lah itu. Tapi kalau seperti itu jangan putus asa. Anggap aja olahraga lah, itu Bang Anto ya. Bang Ahmad. Anggap aja olahraga dan terus berlatih supaya tambah pengalaman, tambah pengetahuan. Gitu. Karena belajar itu wajib. Tentang apa yang dipelajari? Tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dalamnya kan banyak. Belajar matematika apakah boleh? Boleh. Apakah perlu? Perlu. Ya, belajar yang lain apakah boleh dan perlu? Ya perlu. Yang terpenting dalam rangka guna untuk mendewasakan diri kita, bahwasanya hidup seperti inilah. Jangan kita mudah dibodoh-bodohi oleh bangsa setan. Nah, gitu. Jangan mudah dibodoh-bodohi. Apalagi terkait bangsa-bangsa setan yang punya komunitas biasa menipu daya manusia dengan metode bisa memberikan kekayaan atau pesugihan. Kan berapa kali kita seperti itu kan? Iya. Nanti di lain kesempatan itu kita bahas lebih lanjut lah. Untuk masalah yang terjadi dengan kami mungkin bisa lah. Saya mengerti sedikit. Oke. Iya. Mudah-mudahan bisa difahami dan semoga ke depan bisa terus ditingkatkan potensi dan kualitas yang ada. Tapi lagi-lagi perlu perjuangan ekstra. Perlu penghayatan lebih lanjut. Karena kadang ada poin mudah diucapkan, tapi prakteknya itu sulit. Ya, seperti yang kejadian seperti itu. Baru mau tenang gini, Gus, di sini udah kacau. Ya, itu biasa sajalah. Tapi intinya ya semoga ke depan bisa makin dikuasai ketenangan itu. Ya, paham kan? Paham. Oke lah ya. Terus kita jalan. Intinya seperti itu ya, Gus. Pengendalian emosi kita harus kita kontrol betul-betul. Kuncinya kita harus tenang. Seperti itu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Penjelasannya. Ya, sama-sama. Kemudian jadi manfaat lah. Mendapat ilmu lah dari penjelasan Gus Iman. Sama-sama.